Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir menjumpai kalian semua. Kali ini kita akan membahas kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bagian yang kedua. Pada video sebelumnya, Ibu telah membahas tentang makna hak dan kewajiban warga negara serta substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dan video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila, diikuti dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita mulai pembahasan kita dengan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam tindakan sehari-hari. Nilai praksis senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai praksis dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita teruskan pembahasan kita dengan nilai praksis dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang 9,
Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang ke-10, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Siswa-siswi sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita dengan nilai praksis dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, nilai praksis dalam sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Selanjutnya yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kesepuluh, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, kita lanjutkan nilai praksis dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan,
tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang ke-9, suka bekerja keras. Yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang ke-11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, dalam penerapannya, Pancasila menghadapi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Lalu apa faktor penyebabnya? Di antara faktor penyebab tersebut diantaranya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, sikap penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Nah, pelanggaran hak warga negara diantaranya dapat dilihat dari kondisi berikut ini. Yang pertama, proses penegakan hukum belum optimal. Hal ini tentunya melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini melanggar pasal 28A sampai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, siswa-siswi sekalian, pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang berat. Di antaranya membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, apa saja upaya pemerintah dalam penanganan kasus? Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab, diantaranya dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, mengoptimalkan peran selain lembaga tinggi negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, meningkatkan pengawasan dari masyarakat seperti Masyarakat Transparansi Indonesia, Indonesian Corruption Watch, dan dari partai politik. Siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, apa partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran? Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap warga negara yang mencerminkan sosok manusia beradab yang menghormati keberadaan orang lain. Nah, siswa-siswi SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi pada kelas online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.